Baik ya. Nah, ini ada Pak Poyo nih. Beliau, Bapak sekarang lagi di sekolah lah. Nah, ya. Yo, selamat belajar, Nak. Baik anak-anakku sekalian, silakan bergabung kembali bagian yang di luar ya. Bapak akan menjelaskan sepintas lagi ya. Baik ya anak-anakku sekalian, sekali lagi Bapak akan menjelaskan kembali materinya ya. Kita ulang kembali. Ya. Materinya translasi ya. Ya, ulang ya, yang tadi ya baru bergabung ya. Jadi kita akan mempelajari 4 jenis ya transformasi geometri. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang keempat dilatasi. Khusus untuk materi hari ini kita akan menjelaskan materi translasi atau pergeseran ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, misalkan ya, kita nggak usah lihat dulu definisinya. Mungkin aduh pusing Pak lihat definisi. Kita langsung ke gambar saja. Titik awal A, B ditranslasikan sedemikian hingga menghasilkan bayangan P aksen. Ya, jadi titik awalnya X, Y dan menjadi bayangannya X aksen dan Y aksen. Ya. Dengan syarat tadi translasinya A dan B. Pak, bagaimana cara menentukan bayangannya? Itu gampang. X tambah A akan menghasilkan bayangan X aksen, Y tambah B akan menghasilkan bayangan Y aksen. Ya, ini tadi. Jadi P aksen didapat dari X tambah A dan Y tambah B. Translasi T yang memetakan sebuah titik P, X, Y sehingga diperoleh bayangan P aksen menjadi Y aksen, X aksen, Y aksen ya. Tadi sudah dijelasin ya titiknya. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh soal. Jika translasi T memetakan titik A 1,-2 ke titik A aksen 4,3, berapa translasinya? Nah, gampang sekali ya nyari translasinya. Kita nggak usah lihat penyelesaian, kita lihat soal aja ya biar mudah. Sekali lagi Bapak tekankan, jangan lihat penyelesaiannya, tutup aja penyelesaiannya biar kamu nggak bingung. Kita lihat soal aja. Kuncinya matematika itu lihat soal. A 1, ya kan? Bayangannya jadi 4. Kira-kira berapa sih bilangannya? 1 agar bisa jadi 4 berapa? Ya 3. Berarti translasi titik X-nya adalah 3. 1 biar jadi 4 pastinya ditambah 3. Lalu min 2 biar jadi 3. Kira-kira ditambah apa dikurang? Min 2 jadi 3. Iya ditambah 5 kan? Nah, jadi translasinya 3,5. Nah, lihat. Nah, benar kan jawabannya? 3,5. Jadi lihat soal aja, nggak usah lihat penyelesaian. Oke, silakan dimatikan, dimutkan. Dimutkan itu. Suaranya tolong dimutkan ya. Langsung ya. Nah, ini kalau tadi mencari translasi, sekarang mencari titik koordinat. Nah, beda soalnya. Contohnya ya, titik A 2,3, B 0,6, C 1,4. Translasinya 4 dan 3. Mudah ya. A 2,3, translasi 4,3, bayangannya berapa? Lihat.
2 tambah 4 jadi 6. 3 tambah 3 jadi 6. B, translasi 0,6. Ya, titiknya 0,6, translasi 4 dan 3. Akan menghasilkan 0 tambah 4, 4. 6 tambah 3, 9. Jadi bayangan B aksennya 4,9. C 1,4, translasi 4 dan 3. Mudah ya. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 3, 7. Nah, jadi di sini tadi titik X1, Y1 ditranslasi oleh AB menghasilkan peta ya. X1 tambah A dan Y1 tambah B. Nah, ini bayangannya. Jadi bayangan itu bisa berupa garis, bisa berupa lingkaran, bisa berupa parabola, dan bisa berupa elips. Disediakan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T2,1. Lihat, nah, ya tadi sudah kan dijelasin kan, Bapak jelasin sekali lagi. Posisi titik X, Y oleh translasi 2,1 adalah, lihat, ya kan? X aksen sama dengan X tambah 2. 2. Kita pindah, positif pindah jadi negatif. Jadi X kurang 2. Ini juga X aksen sama dengan Y tambah 1. Satunya kita pindahin juga. Positif pindah jadi negatif. Jadi Y sama dengan Y aksen dikurang 1. Udah dapat nih. Ya udah kita masukkan soal tadi. Y sama dengan 3X tambah 5. Ganti nilai Y-nya. Y-nya tadi kan Y aksen kurang 1. Jadi di sini masukkan nilainya. Y aksen dikurang 1. X-nya tadi sudah dapat nih. X aksen dikurang 2. Kita ganti nilainya. Masukkan. Jadi X aksen dikurang 2. Jadi ya nilai Y-nya diganti. Nilai X-nya diganti. Jadi didapatkan Y-1 sama dengan 3X dikurang 2 ditambah 5. Kita selesaikan. X aksennya, yang aksennya ini kita buang, yang X aksennya dibuang. Ya, jadi tinggal Y dikurang 1 sama dengan 3 kali X, 3X. 3 dikali min 2, min 6. Tambah 5. Y sama dengan 3X. Ya. Min 6 tambah 5, min 1. Min 1 tambah 1, 0. Jadi 3X dikurang 0. Min ini tadi kita pindah ke kanan ya. Min pindah jadi positif. Itulah tadi ya penjelasannya. Ya, ini tadi sudah Bapak jelasin juga. Sebelum kita tutup, kita close ya. Soalnya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 oleh translasi T-1 dan 3. Gambar awalnya lingkaran. Translasinya min 1 dan 3. Kita lanjut. Iya, ya. Seperti tadi kita ubah-ubah ya. X aksen sama dengan X dikurang 1. Nah, min pindah jadi plus. Jadi X sama dengan X aksen plus 1. Y aksen sama dengan Y tambah 3. Plus pindah jadi min. Jadi Y sama dengan Y aksen dikurang 3. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, X-nya diganti. Ya, X-nya tadi adalah X aksen tambah 1. Y-nya tadi adalah Y aksen dikurang 3. Maka bayangannya menjadi X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 25. Oke, silakan ya. Salin. Silakan disalin ya. Bagi yang baru bergabung. Bapak kasih waktu 3 menit. Sudah?
Udah ya. Lanjut ya. Selesaikan dulu, nanti sambil salin, coba jelasin ya, biar kita hemat waktu. Contoh soal lainnya, tentukan bayangan dari lingkaran dalam kurung X dikurang 2 kuadrat ditambah dalam kurung X dikurang 1 kuadrat sama dengan 9. Jika ditranslasikan oleh T sama dengan 3 dan 4. Jawab. Misalkan titik P dengan titik A, B adalah titik pada lingkaran. Sehingga persamaan dapat ditulis ya. Ganti X-nya dengan A, ganti Y-nya dengan B. Jadi X dikurang 2 kuadrat ditambah B dikurang 1 kuadrat hasilnya 9 ya. Dimisalkan atau ya, diganti aja nilainya. Titik P ditranslasi dengan T sama dengan 3,4. Jadi T aksennya nanti akan dapat nilai A tambah 3 dan B tambah 4. Silakan disalin dulu. Sebelum lanjut ke slide berikutnya. Sudah, lanjut ya. Kita lanjut. Maka A aksen sama dengan A plus 3 dan B aksen sama dengan B plus 3. Jadi A sama dengan A aksen dikurang 3 dan B sama dengan B aksen kurang 3. Sama seperti tadi, plus pindah jadi negatif. Ini juga plus pindah jadi negatif ya, sama seperti tadi. Substitusi kebersamaan ya. A aksen dikurang 3 dikurang 2 kuadrat ditambah B aksen dikurang 4 dikurang 1 kuadrat sama dengan 9. Min 3 kurang 2 hasilnya 5. Min 5 ya. Min 4 dikurang 1 hasilnya min 5. Jadi A aksen dikurang 5 kuadrat ditambah B aksen dikurang 5 kuadrat sama dengan 9. Jadi bayangan lingkarannya, nah, A aksen tadi diganti X, B aksen tadi diganti Y. Jadi X dikurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang 5 kuadrat sama dengan 9. Atau bisa juga cara lain ya. Titik O 2,1 ya. Pusat lingkarannya 2,1 dengan translasi 3,4 akan menghasilkan 2 tambah 3 sama dengan 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi bayangan lingkarannya X dikurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang 5 kuadrat sama dengan 9. Oke, silakan ya, salin ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Itu kan emang ngawak jir. Tahu.
Sudah? Ya, yang belum absen silakan absen ya. Link absen ada di kolom chat. Nanti setelah ini silakan upload catatannya di Google Classroom nanti. Ya. Bagi yang belum bisa masuk Zoom, rekamannya ada di YouTube. Jadi yang sudah mau ikut Zoom nggak perlu lagi lihat YouTube ya. Jadi bagi yang nonton YouTube nanti silakan ketikkan absen di kolom komentar, ketik nama dan kelas. Oke, lanjut ya. Linknya di mana, Pak? Apa? Linknya di mana? Oke, silakan di-share ya, Nak ya, link absennya. Ada nggak? Kita coba ya. Nah, itu linknya. Ya. Bisa dibuka nggak itu link absennya? Bisa, Pak. Ya, silakan isi absen. Yang isi absen itu dapat nilai keaktifan ya. Baik isi absen maupun yang ngetik absen di YouTube itu akan mendapat nilai keaktifan dan nilai kehadiran dari 2 poin. Itu yang benar makanya. Jadi tahu lo ini saya nggak ngerti. Ini siapa yang ngechat? Bukan di chat ya, di link. Absennya di link, bukan di chat. Oke, Bapak kasih lagi ya linknya untuk absensi. Jadi baik absen di YouTube maupun absen di link itu akan mendapat nilai keaktifan dan kehadiran. Lanjut ya, materi masih translasi. Parabola. Jika diketahui persamaan parabola Y dikurang 4 ya sama dengan 8X dikurang 5, maka tentukan persamaan parabola yang baru setelah ditranslasikan sejauh dan gambar dari parabola tersebut. Jadi contoh soal ini dia menghendaki ya apa namanya itu mencari titik dan bagaimana gambarnya. Oke, kita lakukan penyelesaian ya. X dikurang 4 sama dengan X dikurang 4 kuadrat sama dengan 8X dikurang 5. Nah, 8 ini kan hasil dari 4 kali 2 kan? Ya, dari hasil 4 kali 2. Jadi A-nya tadi A-nya itu 5, ya kan? B-nya itu 4, P-nya 2. Jadi parabola terbuka ke kanan. Dari mana ini 4 kali 2? 4 kali 2 ini adalah penjabaran dari 8. Jadi 8 ini bisa dari 4 kali 2. Oke ya. Koordinat puncak P 5,4. Persamaan sumbu simetri sumbu Y sama dengan B. Koordinat fokus F A tambah P, B sama dengan F 7,4.
Jika parabola X dikurang 4 kuadrat sama dengan 8X dikurang 5 ditranslasikan sejauh, maka akan diperoleh ya persamaan sumbu simetri adalah Y sama dengan 9. Sehingga persamaan parabola yang baru dengan puncak 8,9 adalah, nah, seperti tadi ya. Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P, X dikurang A. P-nya tadi kan 2, ya kan? A-nya tadi 8. Langsung kita jabarkan. Y kuadrat min 18Y dari mana? Dari 2 dikali Y dikali min 9. Plus 81 dari mana? Min 9 kali min 9. Kan min 9 kuadrat. Terus ini 8X dari mana? 4 kali 2 kali X. Min 64 dari mana? 8 dikali min 8. Hasilnya min 64. Jadi persamaannya didapat Y kuadrat dikurang 18X dikurang 8X. Baik, ulang ya. Y kuadrat dikurang 18Y dikurang 8X tambah 145 sama dengan 0. 145 dari mana? Pindahin dulu 64 nih. Min pindah jadi plus kan? Plus 81 ditambah 64. Hasilnya 145. Min 8X dari mana? Ini kita pindahin ke sini. 8X pindah jadi min 8. Kalau 8X dengan min 64 dipindahin semua, habiskan ruas kanan sama dengan, jadi kita isi dengan angka 0. Nah, inilah gambarnya ya. Oke, silakan disalin ya yang ini. Sekitar 3 menit. Iya, Pak. Ntar lagi kita selesai. Sudah? Oke ya, ini elips. Oke, silakan salin dulu ya elips. Tadi parabola, yang ini elips. Magdalena Antika, suaranya di-mute dulu ya. Magdalena Antika.
Nggak ngerti kayaknya, Pak. Ya, Ama, silakan dimutkan suaranya. Kenapa, Ama? Mau apa? Enggak, Pak, enggak. Oh ya, silakan ya dimut ya. Karena suaranya kedengaran. Baik, sambil nyatet, sambil jelasin elips. Diketahui sebuah elips dengan persamaan 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400 ditranslasikan terhadap T 1,2. Tentukan bayangannya. Ya, seperti ini ya jadi ya. 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Jadi ya, X per 25 tambah Y per 16. Nah, 25 ini dari mana? Ya, kita pindahkan ya. 25-nya ini pindah ke sini, 16-nya pindah di sini ya. Jadi X per 25 tambah 16 sama dengan 1. A kuadrat sama dengan 25, jadi A sama dengan 5. B kuadrat sama 16, jadi B sama dengan 4. Dari mana? Ya, akar 16 kan adalah 4. Akar 25 kan adalah 5, gitu maksudnya. Kuadrat pindah jadi akar. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 9. Akar 9 itu berapa? 3. Jadi C sama dengan 3. Panjang sumbu mayor 2A sama dengan 10. Dan panjang sumbu minor 2B sama dengan 8. Ya, titik pusatnya 0,0, translasinya 1 dan 2. Jadi bayangannya 1,2. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2. Nah, ya ini juga ya. Titiknya min 5,0. Min 5 tambah 1, min 4. 0 tambah 2, 2. Ini 5,0. 5 tambah 1, 6. 0 tambah 2, 2. Ini juga 0,-4. Ya. 0 tambah 1, 1. Min 4 tambah 2, min 2. Ini juga 0,-4. 0 tambah 1, 1. 4 tambah 2, 6. Nih, min 3 dengan 1. Min 3 tambah 1, min 2. 0 tambah 2, 2. 3,0. 3 tambah 1, 4. 0 tambah 2, 2. Nah, lebih mudah nih ya. Nah, silakan disalin ya. Sudah, dikit lagi. Nah, seperti inilah gambarnya. Ini titik awal, ini titik bayangannya, titik awal, titik bayangannya, titik awal, titik bayangannya, titik awal, titik bayangannya, titik awal, titik bayangannya ya. Nah, ini titik awal, titik bayangannya. Tadi sudah kita cari ya di halaman sebelumnya. Jadi komposisi dua translasi berurutan, misalkan T1 adalah transformasi yang memetakan titik P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, kemudian dilanjutkan bertransformasi, yaitu titik kedua atau T2, yang memetakan titik P double aksen, titiknya yaitu Y double aksen dan Y double aksen. Dapat dinotasikan sebagai berikut. Ini titik awal, ini titik translasi pertama, ini titik yang ditranslasi yang kedua, 2 kali titik ya. Jadi titik awalnya titiknya X, Y, 2 kali translasi akan menjadikan X double aksen dan Y double aksen.
Diketahui titik A 1,6, maka tentukanlah ya. Yang pertama translasinya 1,6. Ini lebih mudah ya. Kita lihat ya. 1 tambah 2 adalah 3. 6 tambah 3 adalah 3. Jadi titiknya 3,3. Lalu lagi A 1,6. 1 tambah 3, 4. 6 tambah 5, 11. Jadi titiknya 4,11. Lanjut translasi berikutnya. 1 tambah 3, 4. 6 tambah 5, 11. Translasi lagi. 4 tambah 2, 6. 11 tambah min 3, 8. Jadi translasi pertama dan keduanya dari 1,6 menjadi 6,8. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah materi translasi pada hari ini. Jika sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa link absennya ya. Jika kurang jelas bisa saksikan di channel YouTube ya, bisa juga yang ketikkan chat ya, di kolom chatnya itu nama dan kelas ya sebagai petunjuk berikutnya. Jangan lupa ya, sebentar lagi kita akan memasuki tatap muka karena Lampung Barat sudah masuk zona kuning. Jadi diharapkan anak-anakku sekalian bagi yang berada di luar kabupaten untuk segera pulang ke Lampung Barat ya. Segera pulang ke Lampung Barat biar nanti misalnya kalau mau isolasi mandiri atau segala macam itu bisa ya. Karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Bapak Hayri ya, pada kesempatan kali ini, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.